Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan video dari sebelumnya, yaitu kita akan membahas bab 6. Di sini aku membahas pembahasan pertama, yaitu 6.1 tentang cross join dan natural join. Perintah join. Terdapat dua kumpulan perintah atau sintak yang dapat digunakan untuk membuat koneksi di antara tabel dalam database, yaitu join milik Oracle dan join standar yang sesuai ANSI atau ISO SQL 99. ANSI singkatan dari American National Standards Institute. Didirikan pada tahun 1918, ANSI adalah organisasi swasta nirlaba yang mengelola dan mengoordinasi sistem penilaian standarisasi dan kesesuaian AS secara sukarela. SQL, bahasa query terstruktur, adalah bahasa standar industri pemrosesan informasi Sistem Manajemen Database Relational (RDBMS). Bahasa ini awalnya dirancang oleh IBM pada pertengahan 1970-an. Sejauh ini telah ada 3 standarisasi ANSI SQL, masing-masing dibuat berdasarkan standar sebelumnya, yaitu ada ANSI 86, ANSI 92, dan ANSI 99. Kita lanjut pada natural join. Closed join SQL menggabungkan bidang dari 2 tabel atau lebih dalam database relasional. Natural join didasarkan pada semua kolom dalam 2 tabel yang memiliki nama yang sama dan memilih baris dari 2 tabel yang memiliki nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Seperti yang ditunjukkan dalam kode sampel, saat menggunakan natural join dimungkinkan untuk bergabung dengan tabel tanpa harus secara eksplisit menentukan kolom dalam tabel terkait. Kita akan mencoba contoh natural join pada run SQL. Di sini terdapat first name, last name, job ID, dan job title. Kita akan mencobakan contoh lain. Sama saja. Kita coba satu lagi. Nah, di sini terdapat department name dan city. Kemudian ada cross join. Cross join menggabungkan setiap baris dalam satu tabel untuk setiap baris pada tabel lainnya. Jika Anda menggunakan cross join pada tabel dengan 20 baris dengan tabel berisi 100 baris, query akan menghasilkan 2000 baris. Contoh cross join. Terdapat last name dan department name. Kemudian kita akan lanjut pada DP 6.2. Di sini kita akan membahas tentang klausa join. Yang pertama ada klausa using. Dalam natural join, jika tabel memiliki kolom dengan nama yang sama tetapi tipe data yang berbeda, gabungan tersebut menyebabkan kesalahan. Untuk menghindarinya, klausa join dapat dimodifikasi dengan klausa using. Klausa using menentukan kolom yang harus digunakan untuk join. Klausa using, query yang ditampilkan adalah contoh dari klausa using. Kita coba contohnya. Terankan.
Seperti ini, ada first name, last name, department ID, dan department name. Kita coba lagi contoh lain. Di sini untuk first name-nya Sally, last name-nya Hijing, departemen ID-nya 110, dan department name-nya accounting. Kemudian ada alias. Bekerja dengan nama kolom dan tabel yang panjang bisa merepotkan. Alias tabel mirip dengan alias kolom. Itu mengubah nama objek dalam pernyataan. Alias tabel dibuat dengan memasukkan nama baru untuk tabel tepat setelah nama tabel di clause from. Berikut ini contoh alias tabel. Terdapat last name, job ID, dan job title. Contohnya Zlocky, job ID-nya Saman, job titelnya Sales Manager. Alias tabel digunakan dalam clause from. Maka alias tabel itu harus diganti dengan nama tabel di seluruh pernyataan. Berikut ini contohnya. Terdapat error. Kemudian ada clause on. Clause on memungkinkan kita untuk menggunakan where guna membatasi baris dari satu atau kedua tabel. Contoh clause on kita runkan pada SQL. Terdapat last name dan job title. Itu sama dengan yang ada di tabel di slide. Contoh lain dari clause on sebagai berikut. Sama ada last name dan job titelnya. Clause on dengan clause where. Berikut query yang sama dengan clause where untuk membatasi baris yang dipilih. Kita runkan. Kita copy dulu, kemudian kita paste. Nah, contohnya untuk last name-nya Hijing dan job titelnya accounting manager. Clause on dengan operator non kesetaraan. Misalnya kita ingin mengetahui grade level untuk setiap gaji karyawan. Tabel job grade tidak memiliki kolom yang sama dengan tabel karyawan. Menggunakan clause on memungkinkan kita untuk menggabungkan dua tabel. Kita coba contohnya. Terdapat last name, salary, lowest sal, highest sal. Menggabungkan tiga tabel, baik using dan on dapat digunakan untuk menggabungkan tiga tabel atau lebih. Misalnya kita perlu menggabungkan tiga tabel seperti karyawan, departemen, dan lokasi. Contoh menggabungkan tiga tabel. Kita coba run. Terdapat last name, departemen, dan city. Di sini juga terdapat last name, departemen, dan city. Kita lanjut pada DP 6.3. Di sini kita akan membahas tentang inner join versus outer join. Inner dan outer. Dalam ANSI 99 SQL, join dari dua tabel atau lebih yang hanya mengembalikan baris yang cocok disebut inner join. Ketika join mengembalikan baris yang tidak cocok serta baris yang cocok itu disebut outer join. Sintaks outer join menggunakan istilah left, full, dan right. Nama-nama ini dikaitkan dengan urutan nama tabel dalam clause from dari pernyataan select. Left dan right outer join. Dalam contoh yang ditunjukkan dari left outer join, perhatikan bahwa nama tabel yang tercantum di sebelah kiri kata left outer join disebut sebagai left table. Kita akan mencoba run di run SQL. Nah,
Misalnya ada last name-nya Tyler dan department ID-nya 80, department name-nya sales. Kemudian ada left dan kemudian query ini akan mengembalikan semua nama belakang karyawan, baik yang ditetapkan ke departemen maupun yang tidak. Rec outer join ini akan mengembalikan semua ID departemen dan nama departemen, baik yang memiliki karyawan yang tidak ditugaskan ke departemen tersebut dan yang tidak memungkinkan untuk membuat ketentuan join mengambil. Kemudian full outer join ini memungkinkan untuk membuat ketentuan join, mengambil semua baris yang cocok dan semua baris yang tidak cocok dari kedua tabel. Menggunakan full outer join menyelesaikan masalah ini. Contoh full outer join sebagai berikut. Misalnya last name Davis, departemennya 50 dan department name-nya shipping. Skenario join. Buat join untuk menampilkan daftar karyawan, job _ID mereka saat ini dan pekerja yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Tabel job _history berisi detail pekerjaan sebelumnya dari karyawan. Ini contohnya. Terdapat last name, job, all job, dan end date. Misalnya Tyler, jobnya Sarap, all jobnya Sarep, end date-nya 31 Desember 98. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada bab 6. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya untuk bab 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.